Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Arjanto, dosen keperawatan dasar dan emergensi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait dengan tutorial klinik. Tutorial klinik di sini adalah suatu proses belajar yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di profesi nurse gitu. Nah, mahasiswa didampingi oleh pembimbing untuk mendiskusikan suatu kasus. Tentunya disinilah ada peran pembimbing untuk menentukan kasus, sekaligus mahasiswa akhirnya akan membahas kasus tersebut secara detail berdasarkan evidence base yang ada. Baik, Bapak Ibu pembimbing dan rekan mahasiswa, di dalam video ini nanti akan kita sampaikan tahapan bagaimana tutorial klinik itu akan kita laksanakan. Ada 4 tahapan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan kasus. Kami mohonkan pada Bapak Ibu pembimbing untuk menentukan kasus yang tepat sesuai dengan tujuan belajar mahasiswa. Yang kedua adalah mahasiswa secara belajar mandiri berkelompok adalah membuat rincian aktivitas ataupun solusi-solusi berdasarkan evidence base yang ada, sehingga ada analisis secara mandiri oleh mahasiswa. Kemudian di tahap ketiga di sini adalah ada pertemuan resmi antara pembimbing dan mahasiswa untuk memecahkan masalah dari pasien tersebut. Ada diskusi antar mahasiswa dengan dosen terkait dengan masalah dari pasien yang sudah ditentukan tadi. Yang terakhir adalah tahap keempat. Tahap di sini adalah menentukan kesimpulan dari solusi dari permasalahan pasien. Jadi Bapak Ibu pembimbing serta rekan mahasiswa, kita akan menentukan solusi dari permasalahan sehingga kita bisa melakukan asuhan pada pasien yang sudah kita tentukan sebagai materi diskusi tadi. Demikian, semoga bermanfaat untuk proses belajar tutorial klinik kali ini. Untuk tutorial klinik di minggu ini kita ada aktivitas belajar tutorial klinik, sehingga kita akan menentukan satu kasus yang nantinya perlu kita jadikan kita analisis untuk kita buat nursing prosesnya seperti itu secara berkelompok. Oke ya, kita lihat dulu capaian belajarnya tadi. Oke ya, baik. Kalau saudara mencermati di sini, karena kita di bangsal saraf ya, masuk nanti dalam tujuan belajar saudara, kita akan membahas pasien dengan stroke non hemoragik gitu ya, secara berkelompok. Baik, kita cari dulu, tentukan dulu. Baik, ada 3 nanti, sebentar. Oke, ini sudah ya, ada 2 kasus non hemoragik. Nanti silahkan didiskusikan mana yang visible untuk kita jadikan kasus dalam tutorial klinik seperti itu. Terima kasih, sampai ketemu di aktivitas belajar yang lainnya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, jadi teman-teman, saat ini kita sudah punya 2 kasus pasien kelolaan. Yang pertama ada Tuan H dan Nyonya E. Nah, kebetulan untuk Tuan H ini adalah kasus pasien kelolaan saya dengan stroke non hemoragik. Nah, selanjutnya untuk yang Nyonya E ini sepertinya dari Mas Allen ya? Sebenarnya Nyonya E ini kasusnya juga menarik sih, dan stroke-nya hemoragik. Tapi tadi setelah divisit sama dokter konsulen saraf, ternyata ibunya hari ini sudah boleh pulang. Jadi tampaknya kalau diangkat kasus untuk diskusi mungkin agak sulit karena ibunya nanti siang sudah pulang seperti itu. Oke, baik. Jadi kalau dari pendapat dari Mas Allen seperti itu, lebih baik kita mau pakai yang Tuan H ini. Ya. Oke, baik. Masalah utama yang kamu temuin apa, Dik? Kemarin itu lebih ke gangguan mobilitas fisiknya si beliaunya. Atau mungkin dari teman-teman ada dari kasus tersebut atau ada lebih ke masalah utama lagi selain hal itu? Nanti mungkin kita gali lebih dalam sambil sekalian bagi tugas aja kali ya. Jadi teman-teman di sini berdasarkan kasus yang tadi kita diskusikan dengan Pak Toto, ada 2 kasus yang sudah disetujui. Nah, itu ada kasus Tuan H dan Nyonya E. Nah, kira-kira dari kedua kasus ini, ayo kita diskusikan bareng-bareng, kita mau pakai pasien yang mana?
Baik, saudara sekalian, terima kasih atas kesepakatan waktunya. Pada kali ini kita akan mencoba mendiskusikan kasus pasien yang sudah ditentukan oleh mahasiswa dan sesuai dengan tujuan belajar yang kemarin sudah kita tetapkan. Seperti itu ya. Oke, nanti diawali dengan Mbak Ulfa ya ini ya, ketuanya ya. Nanti diceritakan bagaimana dinamika kelompok dalam menyelesaikan permasalahan kasus pasien di sini. Yang berikutnya nanti silahkan kita diskusikan dengan hasil pengkajian, diagnosa sampai rencana keperawatannya seperti apa, seperti itu. Nanti setelah selesai kita sepakati askep yang tegakkan pada pasien ini, sehingga besoknya kita bisa optimalkan lagi dalam proses pemberian asuhan pada pasien tersebut. Oke, gitu ya. Baik, dipersilahkan Mbak Ulfa untuk menyampaikan dinamika kelompoknya seperti apa. Oh ya, jadi kami kemarin setelah berdiskusi akhirnya membagi tugas untuk per masing-masing anggota. Untuk yang awalnya kami mulai dari pengkajian hingga perencanaan, lalu dilanjutkan dengan rencana intervensi, Pak. Untuk pembagiannya kita kemarin waktu pengkajian sebenarnya udah dapat data dari Kadek karena ini merupakan pasien pengelolaannya Kadek. Cuma ada beberapa pengkajian yang memang perlu ditambahkan, akhirnya ditambahkan oleh kami yang berjaga di shift sore. Baik, oke. Jadi semua punya kontribusi ya ini ya. Baik, ya, kita lanjut ke kasus pasien. Silakan untuk. Pasiennya, jadi kami mengambil pasien pengelolaan di Bangsal Anggrek, Tuan H, diagnosanya stroke non hemorrhagic Pak, serangan pertama, kemudian hari perawatannya sudah hari keempat dan pasien kompos nanti sadar. Untuk temuan yang kita temui kemarin yang langsung kami soroti ada beliau memiliki hemipares dextra. Kemudian karena awalnya belum ada pengkajian mengenai kekuatan otot, maka kami tambahkan pengajian mengenai kekuatan otot. Ternyata ditemukan untuk ekstremitas kanan, atas dan bawah, kekuatan ototnya 2 Pak. Sementara yang kiri masih bagus Pak. Sudah dicek yang kanan memang. Iya, ada yang memvalidasi lagi? Ya kemarin Kan juga sudah dites kekuatan ototnya, jadi karena pas kita tes kekuatan ototnya itu pasien hanya bisa menggeser tangannya saja, jadi kita akhirnya mengambil itu skornya 2 gitu, yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri pasien bisa masih melakukan gerakan lurus, romnya juga masih bagus. Oke, baik. Oke ya, berarti sudah kita validasi datanya lebih update lagi. Baik, oke ya, ini memang fokusnya pasien memang seperti itu. Ya, berikutnya diagnosa apa yang saudara kemukakan dari permasalahan pada pasien ini? Apa saja yang bisa ditegakkan? Jadi kemarin kita ada 3 diagnosa utama Pak. Di antaranya ada defisit perawatan diri karena memang butuh bantuan. Kemudian ada gangguan mobilitas fisik terkait dengan kekuatan otot yang sudah kita temukan. Kemudian yang terakhir ada risiko gangguan perfusi otak terkait diagnosanya pasien yang memang stroke non hemorrhagic. Oke. Ada yang menyoroti kaitan kebutuhan nutrisi seperti apa? Kemarin saya mencoba itu sih Pak, menanyakan kepada keluarga juga bagaimana kebiasaan makan pasien ini, Tuan H ini di rumah begitu. Oke, baik. Jadi kita sudah mencermati pada pasien ini dan memang ada masalah-masalah yang update lagi karena memang pasiennya adalah pasien serangan yang pertama gitu ya, dan kita nantinya akan kita edukasikan secara perlahan, kita libatkan keluarganya juga biar nanti persiapan mulai dari perawatan di rumah sakit sehingga nanti di rumah tidak kaget seperti itu. Ini ada yang mengambil kelolaan pasien di sini? Ini merupakan kelolaan pasien. Mbak Kadek, baik. Nanti hasil diskusi ini bisa diimplementasikan oleh Mbak Kadek, nanti bisa dikomunikasikan perkembangan pasiennya. Baik, berarti kita bisa simpulkan di akhir bahwa kasus pasien di sini kita bisa belajar bersama lagi kaitan dengan kasus ini untuk memperhatikan pasien dengan stroke hemorrhagic ya. Yang pertama non hemorrhagic. Yang pertama adalah tadi self care-nya, yang kedua adalah
aktivitasnya dan perfusinya juga ya. Baik, ini sudah sesuai dengan target dari kebutuhan pasien. Kalau saudara mencermati buku ya, oke ya, ini kan buku saudara kan ya, oke. Jadi memang dari pasien ini kita bisa targetkan untuk kompetensi kaitannya dengan gangguan persepsi sensori ya di situ ya. Baik. Nah di sini, oke ya, ini ya, oke ya, baik. Oke, semoga bermanfaat. Kita akhiri, terima kasih. Sampai ketemu dan tetap semangat. Pak. Oke ya.